Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kaiko. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas mengenai kalkulus diferensial, yaitu nama lainnya adalah turunan. Materi matematika wajib kelas 11 SMA atau SMK. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas mengenai turunan berantai. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi dan konsep turunan, kemudian notasi turunan, kemudian yang ketiga ada rumus dasar operasi turunan fungsi aljabar. Nah, sekarang untuk materi yang keempat yaitu turunan berantai, masih materi kalkulus diferensial atau turunan. Namun sebelum kita lanjut, ya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Dan seperti biasa, untuk adik-adik yang belum sholat atau beribadah, monggo silakan untuk sholat dan beribadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Oke? Oke, kalau sudah, kita langsung lanjut saja. Kita oprek-oprek video berikut ini untuk lebih jelasnya. Check this out. Untuk materi turunan berantai. Apa itu turunan berantai sebenarnya? Nah, kemarin kan sudah ada turunan fungsi untuk yang fungsi tunggal gitu kan ya. Nah, sekarang turunan berantai. Turunan berantai itu digunakan ketika situasinya itu, kondisinya, soalnya itu terdapat suatu fungsi di dalam fungsi. Jadi digunakan turunan berantai jika terdapat suatu fungsi di dalam fungsi. Ilustrasinya, maksudnya gimana terdapat suatu fungsi di dalam fungsi? Nah, ilustrasinya seperti ini. Misal ada fungsi fx. Fungsi fx itu sama dengan fungsi g yang di dalamnya itu memuat h. Ya, jadi fungsi g memuat hx. Ya, ini sama seperti penulisan fungsi komposisi ya, atau komposisi fungsi. Fungsi fx itu terdiri dari dua fungsi yaitu g dan h. Ya, h dikomposisikan dalam g, gitu ya. Atau nanti bisa dituliskan ya ketika bentuknya seperti ini fx-nya, maka turunan pertamanya f aksen x-nya itu akan sama dengan g aksen hx ya, atau turunan pertama dari fungsi g-nya dikalikan turunan pertama dari fungsi h-nya. Itu. Jadi yang pertama itu turunkan dulu fungsi g-nya kalikan dengan fungsi h-nya yang diturunkan. Seperti itu. Atau kakak sarankan lebih mudah dituliskan dalam bentuk seperti ini yang bawah. Ini masih sama, ya aturan rantai juga. Ini sebenarnya konsepnya yang dasar itu atas ini. Ya, ada dua fungsi, misal seperti itu. Nah, untuk notasinya, notasi ini bisa dituliskan juga dalam bentuk seperti ini. Fx sama dengan ya, fungsi fx itu sama dengan fungsi ux ya dipangkatkan n. Ya. Maka turunan pertama dari fungsi fx itu sama dengan tadi ya, n-nya yang kemarin ingat-ingat ada bentuk fx seperti ini, fx sama dengan ax pangkat n. Maka turunan pertamanya ya, masih ingat kan? N-nya nah, naik ya ke depan ya, kalikan ax pangkat n min 1. Pangkatnya dikurangi 1. Atau bisa dituliskan ini jadi an gitu. Kali x pangkat n min 1. Sama ya, ini. Jadi pokoknya pangkatnya turun ke sini ya, kalikan dengan koefisien ax-nya. Itu. Berarti ini pun sama. N-nya turun ke sini. Berarti n kalikan ini ux-nya pangkatnya dikurangi 1. Ini kan pangkat kurangi 1. Ux pangkat n min 1. Tetapi jangan lupa kita kalikan terakhir, karena ini aturan rantai terdiri dari dua fungsi atau lebih. Ya, di dalam fungsi terdapat fungsi. Maka kita kalikan dengan turunan yang di dalamnya, yaitu ux-nya. Ya, jadi turunan ux itu apa? U aksen x. Seperti itu. Ya, maksudnya seperti ini. Kenapa kok yang atas dan bawah itu sama? Nah, sekarang kita perhatikan. Misalnya itu fungsi hx itu adalah yang ux ini hx-nya.
UX. G-nya itu ya pangkatnya ini. G-nya itu pangkat. Berarti G aksen, berarti keseluruhan ini yang pangkat. Turunnya ini apa yang pangkat? Kan N kalikan UX pangkat N min 1. Terus dikalikan H aksen X. H aksen X kan yang di dalamnya. Itu apa? UX-nya. Ya, berarti HX ini jadi H aksen X. Kalau UX di sini jadi U aksen X. Kan sama. Intinya seperti itu. Nah, turunan keseluruhan yaitu G-nya. Ya, ini turunan G-nya. Kalikan turunan H. Hanya itu yang di dalam. Hanya di dalam. Ini U-nya. Nah, seperti itu. Itu turunan pertama dari fungsi X dengan menggunakan turunan berantai. Ada dua bentuk ya, tetapi kakak sarankan silahkan adik-adik pakai bentuk yang bawah saja atau yang kedua saja. Ini lebih mudah dipahami. Seperti itu ya, kita gunakan rumus yang ini untuk aturan rantai. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke contoh soal ya. Tapi ini kakak hapus dulu. Nah, oke. Contoh soalnya seperti ini misalnya. Ya. Diberikan ada dua soal. Yang pertama, tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x plus 2 pangkat 4. Ditanya turunan pertamanya, yaitu f aksen x-nya sama dengan berapa? Nah, untuk menyelesaikannya, ya gampang, kita pakai ini saja, yang kedua saja. Jangan pakai yang pertama. Yang pertama, ya harus analisisnya lumayan susah ya untuk penulisan notasi seperti ini. Lebih mudah yang kedua. Jadi kita tuliskan f aksen x sama dengan ya ux pangkat n. Bentuknya kan di sini ux pangkat n. Ini berarti sebagai ux-nya. Ini sebagai n-nya. N-nya 4, ux-nya itu 3x plus 2. Turunan pertamanya rumusnya apa? Kan n-nya ke depan kalikan ini ya. Berarti ini n-nya ke depan. Berarti 4-nya turun, 4. N-nya kan ini 4. Kalikan ux pangkat n-1. Ux-nya berapa? Ux-nya kan ini 3x plus 2. Tulis. 3x plus 2 pangkat n-1. N-1. N-nya berapa? 4 kan? Nah, ya, tulis saja n-1. 4 min 1, gitu nggak masalah. Terus kalikan u aksen x, kalikan u aksennya, u aksen x-nya, ux-nya kan 3x plus 2, u aksennya berarti berapa u aksennya? U aksen masih ingat? Berarti apa ini? 3x plus 2, berarti turunan dari 3x apa? 3. Ini kan pangkat 1. 1 kalikan 3. Satunya kan turun ke sini. 1 kali 3 kan 3. 3 kalikan x pangkat 1 min 1 kan 0. Ya 3 kali x pangkat 0. X pangkat 0 kan 1. Jadi 3. Plus 2. Turunan 2 itu 0. Ya. Paham nggak? Paham ya? Tapi kalau masih bingung, oke, kakak tuliskan lagi di sini ya. Ini biar lebih jelas. UX-nya itu sama dengan 3x plus 2. Masih ingat bentuk tadi kan? Fx sama dengan AX pangkat N. Maka turunannya sama dengan N-nya ke depan. Atau tadi jadi apa? AN kalikan X pangkat N min 1. N-nya turun kalikan A. Berarti kan AN kalikan X pangkat N-nya min 1. Berarti ini U aksen X-nya akan sama dengan, ini kita tentukan dulu turunan dari 3X-nya dulu, karena operasinya penjumlahan ya. Turunan dari 3X. X-nya kan pangkat 1. Satunya kali ke depan, berarti 3 kali 1. N-nya kan 1. Pangkat 1. X pangkat 1. X pangkat 1, satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. X pangkat N min 1. N-nya 1. 1 min 1. Plus 2. Turunan dari konstanta tidak memuat X di video sebelumnya, itu kan sama dengan 0. Ya. Berarti sama dengan 3 kali 1, 3. X pangkat 1 min 1. Dan X pangkat 0. X pangkat 0 berapa? Berapapun dipangkatkan 0, pasti hasilnya 1. Berarti nilainya 3. Gitu. Asalnya seperti itu. Jadi U aksen X-nya sama dengan 3. Ini kalikan 3 U aksennya. Oke? Jadi,
rumusnya ini. N-nya 4, berarti 4 kali UX pangkat N-1, UX pangkat N-1, UX-nya 3X plus 2, pangkat N-1, N-nya 4, min 1. Kalikan U aksen X. U aksen X tadi udah dicari ini, 3. 3 ya, 3. Nah, tinggal kita kalikan aja. 4 kali 3, 12. Kalikan 3X plus 2, pangkat 4 min 1. Itu 3. Selesai. Gitu. Oke, semoga dari paham. Kalau udah paham, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, nomor 2. Kalau belum paham, ulangi lagi. Yang jelas untuk materi ini, aturan rate, adik-adik harus paham dulu mengenai video sebelumnya yang menentukan turunan dengan rumus dasar turunan fungsi aljabar. Ya. Itu harus paham. Nanti enak. Jadi bisa cepat untuk pemahaman materi turunan berantai. Oke? Kita langsung lanjut ke nomor 2. Contoh soal nomor 2. Oke, yang contoh soal nomor 2. Ini bentuknya bentuk akar ini. Ini kan bukan bentuk akar. Ya, langsung pangkatnya bulat. Nah, ini bentuk akar. Cara menyelesaikannya gimana? Cara menyelesaikannya ya sama saja sebenarnya. Ya. Cuma bedanya kalau bentuk akar kita rubah dulu ke dalam bentuk ya bukan akar, ya, yang bentuk ini, bentuk pecahan atau bulatnya, pangkat bulatnya. Nah, adik-adik masih ingat bentuk akar, misal A pangkat M di akar pangkat N. Itu kan akan sama saja dengan apa? A pangkat M per N. Gitu kan? M per N. Oke? Nah, itu harus diingat-ingat. Berarti ini fx sama dengan 6 kalikan dalam kurung x kuadrat plus 7 pangkat berapa ini x kuadrat plus 7? Kan ini pangkat 1 semuanya. Pangkat 1. Nah, pangkat 1 nggak usah ditulis. Ini akar pangkat berapa? Kan akar pangkat 2. Nah, akar kuadrat. Ini kan notasi akar kuadrat. Berarti ini 1 per 2. Tulis seperti itu. Ya. Kalau di sini ada pangkat 3, ya, pangkat 3 misal seperti itu, maka di sini 1 per 3, karena dalam 1. Kalau di dalam itu pangkat 2 sini, ya, x kuadrat plus 7 dalam kurung ini ya, pangkat 2, jadi 2 per 3 di dalam, pangkat di luar. Gitu ya. A pangkat dalam bagi luar, A pangkat M per N. Gitu, oke? Nah, ini kakak rubah lagi. Nah, tadi kalau akar biasa seperti ini, x kuadrat plus 7 di akar, rubah jadi bentuk x kuadrat plus 7 pangkat setengah. Gitu. Oke? Oke. Nah, sekarang bentuknya sudah seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita jadikan, maka turunan pertamanya, f aksen x-nya akan sama dengan, tadi gimana? Ini kita misalkan sebagai ux. Ya. Kemudian ini adalah apa? N-nya. Berarti turunannya f aksen x-nya, ya, kakak rubah ke bawah. Oke. F aksen x-nya akan sama dengan N. N-nya berapa? Setengah. Ini kan N-nya ke depan turun ya. N-nya turun setengah. Setengah kali 6, tetap 6 ya. Kali UX pangkat N-1. UX-nya ini X kuadrat plus 7. UX pangkat N-1. UX-nya X kuadrat plus 7. Pangkat N-1. N-nya berapa? Setengah. Kurangi 1. Ya, N-1. Kalikan U aksen X. U aksen X. UX-nya X kuadrat plus 7. U aksennya berapa? Masih ingat turunannya 2. Kalikan ke sini kan, depan turunannya turun 2. Kali X. X-nya pangkat 2 min 1. 2 min 1 berapa? 1 kan. X pangkat 1 gitu. Jadi 2X. Plus 7. Turunan dari 7. Nah, karena ini tidak memuat variabel X, maka turunannya 0. Berarti turunannya plus 0 gini. 2X plus 0.
turunan dari x kuadrat itu 2x, turunan dari plus 7 itu 0, plus 0. Jadi kita tuliskan 2x saja, gitu. Oke? Gitu. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan. Nah, ini setengah kali 6 berapa? Nah, kan 3 ya. 3 kalikan 2x. 3 kali 2x berapa? 6x. Oke, berarti kita tuliskan 6x dalam kurung x kuadrat plus 7 pangkat setengah kurangi 1. Setengah kurangi 1 berapa? Kalau bingung, kita samakan penyebut. Setengah min 1 ini penyebutnya 2. Berarti 1 itu tulis 2 per 2. Sama dengan 6x kalikan x kuadrat plus 7 pangkat setengah min 2 per 2. 1 dikurangi 2 berapa? Kan min 1. Baik, tulis min 1 per penyebutnya 2. Min 1 per 2. Oke, selesai. Sampai sini boleh. Udah selesai. Tapi kalau mau disederhanakan lagi bisa. Ya, bisa disederhanakan lagi. Bisa disederhanakan lagi jadi bentuknya seperti apa? Ini kan pangkat negatif. Masih ingat bentuk seperti ini? A pangkat seperti ini aja. 1 per A pangkat M itu sama dengan A pangkat min M. Itu ya. Di sini positif, ketika pangkatnya pindah ke atas itu jadi negatif. Ya. Berarti ini supaya jadi pangkatnya positif pindah ke bawah kan? Nah, pangkat negatif pindah ke bawah jadi 1 per A pangkat M. Berarti ini sama dengan 6x per ya x kuadrat plus 7 pangkat setengah. Itu ya. 6x per x kuadrat plus 7 pangkat setengah. Pangkatnya negatif, di sini jadi pangkat positif, tapi pindahnya jadi ke bawah. Yang ini. Oke, paham? Oke, kalau sudah, ini bisa kita rubah lagi. Pangkat setengah itu tadi apa? Itu kan akar, ya. Ini akar dari ini. Ini kan namanya pangkat setengah. Jadi ini bisa kita rubah jadi pangkat setengah, yaitu 6x per ya akar dari x kuadrat plus 7. Seperti itu. Ya. Selesai. Ini bentuk yang paling sederhana. Nah, seperti itu. Semoga adik-adik paham. Ya. Untuk lebih jelasnya, nanti adik-adik kerjakan latihan soal di akhir video ini yang akan kakak berikan. Ya. Untuk contoh soal ini semoga adik-adik paham. Untuk materi turunan berantai juga semoga adik-adik paham. Kalau belum paham, ulangi lagi. Belum paham, ulangi lagi. Kalau sudah paham, oke, good. Lanjut ke latihan soal. Oke. Nah, untuk latihan soalnya itu seperti ini, ya. Nah, ada 10 latihan soal. Nah, ini silahkan adik-adik kerjakan sebagai latihan adik-adik untuk materi turunan di submateri turunan berantai. Semoga tidak ada kesulitan, ya. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Nah, kakak akhiri, ya. Untuk kurang lebihnya juga kakak minta maaf, ya. Kakak akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.